Shalom, saya Resti Mulani dari kelas B dengan NIM 253126010 dan saat ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan psikologi sosial. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang perkembangan psikologi sosial, jadi kita harus memahami terlebih dahulu apa sih itu psikologi sosial. Jadi psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang pikiran, perasaan, perilaku individu yang dipengaruhi oleh kehadiran orang sekitar secara nyata. Nah, dan yang menjadi fokus psikologi sosial itu interaksi sosial, persepsi sosial, sikap, dan dinamika kelompok. Jadi dalam perkembangan psikologi sosial terdapat perkembangan teori dan riset. Jadi dalam Perang Dunia II mendorong penelitian tentang propaganda, prasangka, dan konformitas. Lalu ada teori dari Leon Festiger. Teori ini di sanosis kognitif. Jadi ketidaknyamanan akibat keyakinan atau perilaku yang bertentangan. Lalu Fritz Heider, teori atribusi, yang bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku. Lalu ada riset dari Stanley Milgram tentang eksperimen tentang kepatuhan terhadap otoritas. Lalu dari Philip Zimbardo, eksperimen tentang penjaratan Freud. Nah, jadi dalam perkembangan psikologi sosial itu ada beberapa topik seperti sikap dan persuasi, bagaimana sikap terbentuk, berubah, dan menjadi perilaku. Lalu kognisi sosial, bagaimana orang memproses informasi tentang orang lain dalam dunia sosial. Lalu pengaruh sosial, bagaimana perilaku individu dipengaruhi oleh orang lain. Konformitas, kepatuhan, persuasi. Jadi bagaimana sih perilaku individu itu bisa dipengaruhi orang lain? Jadi tidak hanya orang lain, perilaku itu juga dapat dipengaruhi oleh orang sekitar atau maupun kelompok. Jadi bagaimana kita memahami atau melihat bagaimana perilaku orang-orang sekitar kita. Dari yang kita lihat itu bisa kita tanamkan, kita proses, dan bahkan bisa menjadi contoh untuk kita. Seperti bagaimana baiknya sebuah lingkungan, itu akan memberikan dampak yang baik juga untuk individu tersebut, dan bagaimana jika buruk lingkungan yang dia huni, maka dia akan mencerminkan bagaimana perilaku dari orang-orang sekitarnya. Jika orang-orang sekitarnya berperilaku tidak baik, maka sang individu tersebut akan berperilaku demikian juga. Dan seperti kebalikannya, maka jika semakin baik lingkungan tersebut, maka akan baik pula perilaku sikap dari sang individu. Lalu ada hubungan interpersonal seperti munculnya daya tarik, cinta, agresi, altruisme, prasangka, dan diskriminasi. Nah, lalu ada tren modern, jadi pendekatan multikultural yang memperhatikan perbedaan budaya dalam perilaku sosial. Lalu ada neuropsikologi sosial, menggunakan metode neuroscience untuk memahami proses sosial di otak. Dan yang terakhir ada
psikologi sosial terapan menerapkan prinsip psikologi sosial untuk memecahkan masalah di dunia nyata, seperti di dunia kesehatan, di dunia pendidikan, bahkan di dunia lingkungan atau di sekitar kita.